Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu serta Bapak Ibu peserta dan panitia serta pemateri yang telah memaparkan materinya. Terima kasih kepada panitia dan seluruh peserta yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya yang berupa nikmat iman, kesehatan yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Salam dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah buat kita semua. Mohon izin untuk sharing pengalaman ya Bapak Ibu ya. Saya di sini hanya benar-benar hanya sekedar sharing berbagi tentang pengalaman mengajar saya di era teknologi ini terutama di masa pandemi. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu kreativitas guru dalam pembelajaran di era teknologi. Nah, bisa di next dulu Pak, Tantia. Oke, adapun yang melatar belakangi kreativitas guru dalam pembelajaran di era teknologi, yaitu guru seharusnya tidak bisa next ya Pak ya. Ahmad Mujakir. Oh ya. Ahmad Mujakir. Next. Saya ini aja. Guru seharusnya dapat mengidentifikasi gaya belajar peserta didik yang berbeda untuk dapat menghadirkan pembelajaran yang efektif, bermakna, dan menyenangkan. Kemudian, kemampuan guru dalam mengidentifikasi diferensiasi peserta didik merupakan kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh semua guru. Selanjutnya, guru diharapkan menjadi lebih kreatif dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses pembelajaran, terutama dalam memilih media yang tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Bapak Ibu, jangan sampai kita memilih media yang anak-anak tidak suka, apalagi pada saat di masa pandemi saat ini. Kita selalu berkreasi bagaimana sehingga anak-anak bisa ikut belajar di materi kita. Next, pengertian kreativitas. Dari beberapa pendapat tentang kreativitas dapat disimpulkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan gagasan atau ide baru dengan proses menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dengan menjadikannya sesuatu hal yang baru. Jadi kreativitas di sini bukan berarti kita harus menciptakan hal baru ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu berpikir kreativitas itu harus kita membuat sesuatu yang baru, yang belum ada. Bisa saja sesuatu itu sudah ada, tetapi kita membuat sesuatu itu menjadi hal baru. Kemudian, next, kreativitas guru di sini merupakan kemampuan dalam menciptakan suatu gagasan atau produk baru yang dapat mendukung perannya dalam proses pembelajaran. Salah satu misalnya dalam memilih media pembelajaran yang tepat, di sini kan sudah banyak media yang tersedia ya Bapak Ibu ya, mulai dari Classroom, YouTube, Learning Center, Zoom, Video Passion, WA, telepon, paper, dan lain-lainnya. Nah, kita memilih
aplikasi ini kita sesuaikan dengan kebutuhan atau kebutuhan bagi anak-anak kita. Jangan kita seenaknya mau menggunakan hal yang kekinian, sementara anak-anak tidak bisa menjangkau hal itu. Jadi kita bagaimana di sini kreativitas guru bisa memanfaatkan sesuatu yang mungkin mulai yang paling sederhana. Ya misalnya mungkin WA. Nah, di sini dibutuhkan kreativitas guru dalam pemanfaatan suatu aplikasi, terutama di masa pandemi saat ini. Salah satu bentuk media yang banyak dimanfaatkan saat ini dalam proses pembelajaran yaitu media yang berbasis IT. Kelebihan yang ditawarkan oleh media yang memanfaatkan canggihan ke teknologi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, menarik perhatian siswa, minat belajar siswa, mempermudah dan memperjelas konsep yang kompleks, serta dapat menghadirkan sesuatu atau benda yang jauh menjadi nyata di hadapan siswa. Jadi kita di sini benar-benar diminta kreativitasnya seorang guru. Bagaimana caranya bisa menghadapi siswa, menghadirkan atau memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa melalui aplikasi yang mungkin mulai aplikasi yang sangat sederhana sampai ke aplikasi yang sangat kompleks. Next, ya tentu saja dengan beberapa aplikasi tadi ini ada beberapa hambatan yang dihadapi, mulai dari hambatan guru itu sendiri yang dihadapi oleh guru itu sendiri dan serta hambatan yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, untuk guru sendiri masih ada guru kita yang masih kurang dalam penguasaan IT. Bukan berarti tidak bisa IT, tapi masih kurang. Mungkin dia hanya sebatas tahu dan bisa menggunakan, tapi tidak mengkaji lebih dalam tentang IT itu sendiri. Kemudian ya keterbatasan fasilitas atau sarana. Ini biasanya terjadi di tatap muka ya, seperti ketika misalnya kita sudah menyiapkan materi dengan sangat baik, dengan sangat apik untuk ditampilkan ke hadapan siswa peserta didik, tapi ternyata ketika sampai di sekolah, ya itu yang saya sering alami ya Bapak Ibu ya, ternyata di sekolah kepersediaan ke LCD itu kurang sehingga saya tidak kebagian. Sehingga bagaimana cara saya sehingga materi yang ada di PowerPoint yang telah mungkin atau video atau apa yang akan saya tampilkan ke anak-anak menggunakan LCD, bagaimana cara saya untuk bisa tetap memberikan kepada siswa. Itu benar-benar kita harus kreatif dalam menyikapi hal tersebut. Nah, adapun hambatan yang dihadapi peserta didik terutama pada masa pandemi kemarin ini dalam kurun waktu ya lebih 1 tahun ini, yang pertama itu ketersediaan fasilitas atau sarana. Nah, tidak semua peserta didik mempunyai HP Android. Ya, mungkin ada sih yang mempunyai HP tetapi jaringan memorinya terbatas. Ya, memori HP mereka terbatas. Itu yang saya alami di sekolah saya ya Bapak Ibu. Kemudian dan ada beberapa siswa kami itu tempat tinggalnya tidak terjangkau oleh jaringan internet. Jaringan di sana timbul tenggelam, bahkan ada tempat tinggal mereka yang benar-benar tidak ada jaringan sama sekali, sehingga mereka harus naik gunung atau bahkan manjat pohon. Nah, itu yang kami alami di sekolah kami. Jadi bagaimana cara guru bisa menyikapi hal tersebut. Nah, kemampuan peserta didik menggunakan dalam penggunaan IT. Di sini masih ada beberapa peserta didik juga yang masih kurang kemampuannya dalam penggunaan IT, sehingga mungkin menghambat kita membuat misalnya kita meminta dia
menggunakan satu aplikasi yang canggih atau gimana, mereka masih banyak yang belum bisa menjalankannya. Nah, selanjutnya itu yang paling utama di sini kayaknya kuota ya, Bapak Ibu. Jadi masih banyak dari siswa kami ini yang tidak mempunyai kuota karena kemampuan orang tua mereka itu di bawah rata-rata. Sehingga orang tua tidak mampu menyiapkan kuota untuk anaknya untuk belajar. Mungkin beberapa pemateri yang lalu, ada pemateri yang lalu yang menyatakan bahwa hasil penelitian mengatakan banyak anak-anak yang putus sekolah. Ya, mungkin ini salah satu penyebabnya ya Bapak Ibu ya, karena mereka tidak mampu beli kuota sehingga lebih memilih kerja atau sekalian nikah aja. Iya. Oke, terkadang saya mengajak ke peserta didik saya atau ke siswa saya untuk kita belajar menggunakan kita belajar melalui Meet atau meeting ya dengan menggunakan mungkin Google Meet atau Zoom. Tapi mereka mengatakan, Ibu, kami ini tidak punya kuota untuk mengakses itu. Kemudian ada juga memori HP kami tidak bisa Bu install aplikasi baru lagi. Nah, kami punya kuotanya hanya gratisan untuk sosmed, untuk aplikasi lain tidak bisa, Ibu. Akhirnya dengan kondisi-kondisi seperti itulah membuat saya berpikir bagaimana ya sehingga materi saya tetap harus tersampaikan kepada siswa saya. Oke, next. Dari pengalaman tadi, hambatan-hambatan yang terjadi itu, maka lahirlah tantangan kepada saya, mulai dari revolusi industri 4.0. Nah, di sini respon dunia pendidikan terhadap kehadiran revolusi industri 4.0 merupakan munculnya gagasan education 4.0, di mana visi pendidikan adalah memotivasi peserta didik untuk tidak hanya pengetahuan, belajar untuk pengetahuan dan keterampilan, melainkan peserta didik juga diminta untuk mengidentifikasi sumber belajar pengetahuan dan keterampilan itu sendiri. Jadi di sini ya kemampuan IT siswa juga diharapkan ya di sini ketika mereka harus mengidentifikasi sumber sumber belajar pengetahuan dan keterampilan yang diberikan kepada guru. Mereka tidak boleh hanya terima saja, mereka harus lebih aktif daripada gurunya ya, seperti yang dikatakan oleh pemateri yang sebelumnya bahwa guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi kita hanya memfasilitasi siswa, kemudian mengarahkannya. Ya, dengan adanya hal tersebut, maka bagaimana cara kita materi pembelajaran itu tersampaikan kepada siswa secara efektif dan efisien, sehingga siswa itu bisa belajar dengan bermakna dan menyenangkan. Nah, di masa pandemi saat ini, kita bisa memanfaatkan proses pembelajaran yang terjadi saat ini dengan melahirkan sebuah penelitian di dunia pendidikan. Ya, mungkin kita ketahui sendiri, kita ketahui bersama bahwa guru diharuskan itu membuat PTK ya ketika akan harus naik pangkat. Nah, di sini dengan adanya pembelajaran yang terjadi saat ini, kita bisa melahirkan sebuah penelitian dalam dunia pendidikan. Kemudian kemampuan IT guru itu harus tetap berkembang. Jadi jangan hanya sekedar tahu, tetapi guru harus
kreatif mencari atau mengikuti beberapa webinar atau pelatihan atau workshop untuk mengembangkan kemampuan IT-nya. Nah, dengan adanya hambatan yang dihadapi oleh peserta didik tadi, yang terutama ya Bapak Ibu ya, membuat saya itu harus berpikir bagaimana cara saya memilih satu aplikasi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran daring dengan tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya, agar tercipta pembelajaran yang efektif, bermakna, dan menyenangkan, sehingga anak-anak bisa tetap ikut belajar dan tidak terganggu dengan harus merengek-rengek ke orang tuanya dibelikan kuota, harus HP-nya harus diganti. Ya, kita di sini belajar seadanya. Nah, atas dasar inilah sehingga saya memilih WA. WA sebagai aplikasi yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran, dan WA Auto Replay saya gunakan untuk penilaian atau kuis yang saya berikan kepada peserta didik saya. Karena kita ketahui WA ini adalah bawaan HP itu sendiri. Jadi anak-anak tidak perlu mendownload lagi aplikasi baru. Dan untuk WA Auto Replay, anak-anak atau peserta didik tidak perlu menginstal. Hanya guru saja yang menginstal terlebih dahulu. Jadi anak-anak menggunakan WA biasa untuk aplikasi Auto Replay-nya ini, sehingga kita bisa tetap belajar dengan menggunakan memori HP yang tidak memadai dan menggunakan kuota gratisan, istilahnya anak-anak ya. Kuota gratisan. Bahkan ada peserta didik saya yang sering mengatakan, Ibu, kuota gratisan saya berlakunya tengah malam. Sehingga dengan menggunakan WA ini kita bisa, anak-anak bisa belajar kapanpun, tidak mesti harus sinkronus. Next. Nah, dengan menggunakan WhatsApp tadi ini, anak-anak saya ajak untuk membuat atau mengerjakan tugas dengan menggunakan video, karena kebetulan saya mengajar bahasa Jerman ya Bapak Ibu ya, yang butuh interaksi antara guru dan siswa itu lebih banyak, karena kami ini bahasa harus selalu berinteraksi. Jadi dengan menggunakan video dan foto, mereka mengerjakan tugas-tugas yang yang diberikan oleh guru atau dari saya, yang secara lisan dengan interpersonal. Kemudian untuk berdialog, nah ini ketika kita berdialog di WA grup pembelajaran ya Bapak Ibu ya, mungkin akan tenggelam, sehingga saya memutar otak saya. Akhirnya saya berpikir, oh iya, di sini kan ada aplikasi VN, voice note. Nah, ini bisa digunakan. Akhirnya saya bagi kelompok mereka untuk mengadakan dialog. Sebelumnya kan saya kasih materi untuk dialognya, anak-anak membuatnya, lalu mereka berdialog dengan temannya dengan menggunakan VN. Setelah mereka berdialog dengan VN, mereka rekam layar, lalu mengirim tugasnya tersebut ke grup pembelajaran. Nah, jadi hasilnya itu seolah-olah mereka bertemu langsung. Hasil dialognya itu yang mereka kumpulkan seolah-olah mereka ketemu langsung, seolah-olah mereka berada di dalam kelas. Nah, ya mereka senang, alhamdulillah, dengan pemanfaatan aplikasi ini. Tidak banyak lagi yang tidak kerja tugas. Jadi hanya mungkin 1-2 orang saja yang tidak kerja tugas atau bahkan telat
kumpul tugasnya karena mereka harus pergi cari jaringan. Tidak seperti sebelumnya ketika saya menggunakan aplikasi ini itu, mereka benar-benar 1-2 kali ikut kegiatan, ibu kan sudah tidak ada lagi kuota. Akhirnya kemudian selanjutnya untuk kuis dengan penilaiannya saya menggunakan auto replay tadi. Nah, di sini dibutuhkan kreativitas guru dalam membuat soal yang interaktif. Di sini dibutuhkan kreativitas guru membuat soal interaktif sehingga soal yang diberikan di WA ini bisa dijawab oleh anak-anak secara interaktif. Nah, guru bisa memasukkan link video, foto, grafik, dan sebagainya. Nah, next, di sini kita bisa lihat foto hasil pembelajaran saya dengan siswa saya. Ya, bisa di next, Bapak Ibu. Ya. Oke, yang paling kiri ini adalah hasil VN anak-anak, tapi ini hanya fotonya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang tengah itu video. Mereka memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah penilaian saya kepada anak-anak. Nah, di sini aturan mainnya di sini saya sampaikan dulu di grup untuk memulai kuisnya atau penilaiannya. Kemudian anak-anak mengikuti langkahnya. Setelah itu ketika mereka mengirim langkah yang telah yang saya berikan, jawabannya otomatis keluar. Kalau misalnya di situ untuk soal nomor 3 ini ya, nah di situ kan ada soal nomor 3. Nah, anak-anak pilih 3, jawabannya B. Nah, ketika mereka pilih jawaban B, maka muncullah jawabannya, jawaban benar. Selanjutnya ketik angka sekian untuk nomor soal selanjutnya. Nah, seperti inilah kreativitas guru, bagaimana cara guru bisa menyikapi, menyesuaikan kondisi yang terjadi dengan kondisi peserta didiknya. Jadi jangan kita memaksakan suatu aplikasi sementara peserta didik kita tidak bisa. Karena mungkin saya melakukan seperti ini karena pengalaman saya waktu pertama pandemi muncul, saya memaksakan satu aplikasi kepada anak-anak. Akhirnya banyak mereka hanya menghilang, hanya isi absen di WA group kemudian hilang. Ketika saya tanya, kenapa kok ini materinya tidak dibaca, terus soal tugasnya kok nggak ada yang masuk? Ya mereka itu tadi tidak ada kuota, Ibu saya tidak bisa install Bu, memori saya penuh, sudah hapus ini hapus itu tapi tetap saja tidak bisa. Akhirnya ya pada semester berikutnya saya memutar otak dan alhamdulillah saya bisa ikut pelatihan-pelatihan yang secara daring dengan banyaknya tawaran-tawaran yang pelatihan yang masuk. Akhirnya saya ikut dan alhamdulillah sangat membantu pembelajaran saya. Next, setelah hambatan tantangan, nah ini harapan saya. Jadi guru dan peserta didik itu harus menguasai IT. Guru harus tetap ya yang seperti tadi yang dikatakan oleh pemateri pertama, guru itu harus selalu menambah ilmu, menimba ilmu dengan mengikuti webinar-webinar seperti semacam ini. Nah, setelah berbagi kan kita bisa dapat info. Kemudian guru tidak boleh berhenti belajar, meskipun kita juga harus belajar ya untuk mencapai suatu keprofesionalan. Jadi ketika kita ingin jadi guru profesional, jangan pernah berhenti belajar. Selanjutnya, pengembangan kompetensi berkelanjutan guru itu sebaiknya tetap berjalan.
mungkin dengan mengadakan kalau kita di sini guru itu biasanya ada MGMP atau apa, nah di situ kita bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman, atau ada webinar atau apa, bisa diikuti. Di situ bisa kita kembangkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Terakhir, ya, guru dan peserta didik tetap bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan adanya teknologi. Jadi di sini kita bagaimana seorang guru itu bisa memanfaatkan teknologi sehingga siswa atau peserta didik dan guru itu bisa belajar dan mengajar kapan dan di mana saja, dan bisa berkolaborasi, bahkan bisa berkolaborasi dengan teman-teman pengajar. Begitupun dengan peserta didik kita. Mungkin untuk kali ini hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, di sini saya benar-benar hanya sharing atau berbagi tentang pengalaman saya dalam mengajar selama masa pandemi dalam beberapa lama ini. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.